Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna in syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa. Syukur alhamdulillah, tidak lupanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita kembali di acara streaming ya. Insyaallah acara ini selalu bisa istiqomah dan berkelanjutan dan akan menjadi saksi kita kelak di hari akhir. Dan tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kita insya Allah umatnya di hari akhir akan mendapatkan syafaat. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih membahas mengenai atau membacakanlah ya tepatnya untuk kitab dari Al-Wafi, karya dari Imam Nawawi, dari syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, dari ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Muhyiddin Mistu. Ya, insyaallah ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah masuk. Insyaallah kita akan sama-sama membahas. Hari ini kita mencoba ke hadis 28 dulu ya. Ini adalah tentang menjalankan perbuatan sunnah, dan juga otomatis ada beberapa untuk hal untuk menghindari sesuatu yang bid'ah. Saya baca dulu hadisnya. Ini saya kira sangat penting sekali bagi kita untuk bisa memahami mengenai hadis ini ya. Abu Najih Al-Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang membuat hati kami luluh ya, dan air mata kami berderai. Kami bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, karena itu berilah kami pesan terakhir. Ini menurut para sahabat ya. Lalu beliau bersabda, qala usikum bitaqwallahu azza wajal ya. Artinya, aku berpesan kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallahu azza wajal. Kemudian yang kedua, beliau mengucapkan pesan wasam'ihi wa ta'atihi wa intamaro alaikum abduh. Artinya, patuh dan taatlah meskipun pemimpin kalian adalah seorang budak. Ya, ini wejangan Rasul yang kedua. Yang ketiga, fa innahu man yashi minkum fasyarah tillafan katsiron. Karena itu orang yang hidup sesudahku pasti akan menyaksikan banyak pertikaian. Ini pesan Rasulullah. Banyak pertikaian. Kemudian beliau berpesan, fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ur rasyidin al-mahyidin. Karena itu berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. A'syu 'alaiha binawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham ya, gigi kuat, dan hindarilah hal-hal yang baru dalam soal agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya semua yang bid'ah atau baru dalam soal agama itu adalah sesat. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Masya Allah. Baik, di sini Rasulullah SAW dimintai pendapat oleh para sahabat. Di sini kita bisa banyak belajar mengenai bagaimana sih sebetulnya nasihat yang baik. Ya, baik untuk
seperti biasa fikul hadis atau kandungan hadis di sini pertama adalah bagaimana kita memberikan nasihat yang baik. Yang pertama adalah nasihat yang menyentuh. Ya, nasihat yang menyentuh. Agar nasihat ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-orang yang mendengarkan, maka ada beberapa syarat yang harus kita ikuti. Ya, yang pertama temanya harus tepat. Ya, artinya apa? Tidak hanya berkutat mengenai penjelasan dalam bentuk hukum, tetapi kadang-kadang kita juga harus memilih tema-tema yang dibutuhkan secara aplikatif dalam realita sesungguhnya. Ya, makanya kita jangan hanya membahas kitab-kitab fikih yang lama, tetapi kita juga harus fikih-fikih kontemporer. Kita bukan hanya membahas fikih-fikih yang tentang sholat, tetapi kita juga fikih-fikih bagaimana kalau kita menggunakan online, bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi ojek dan lain sebagainya. Itu ada korelasinya terhadap realita kehidupan sehari-hari. Itu juga kadang-kadang harus disampaikan supaya apa temanya pas. Nah, tetapi membatasi nasihat hanya pada saat khutbah Jumat dan hari raya, ya, maka ini akan menyebabkan masyarakat Muslim menjauh dari hakikat agamanya. Artinya apa? Dakwah hanya terjadi di masjid, dakwah hanya terjadi di item-item Jumatan, item-item sholat Id, ataupun pengajian-pengajian khusus, itu sangat kurang. Dakwah harus selalu masuk ke dalam relung-relung, baik itu di kantor, baik itu di jalan, baik itu sesama pengemudi, sesama pedagang, ya, yang ada di jalan, itu kita harus sama-sama berdakwah. Ya, kalau seperti itu baru itu nanti akan menjadikan dakwah yang insya Allah luar biasa. Ya, karena apa? Gangguan setan itu tuh setiap detik. Makanya dakwah itu semaksimal mungkin harus kita lakukan. Oke. Nah, jadi jangan terus membacakan lembaran-lembaran khutbah yang sudah disusun berabad-abad yang lalu. Ya. Karena sesungguhnya jika kita hanya membicarakan mengenai masalah-masalah yang klasik, maka sebetulnya tidak sadar kita sudah membangun benteng antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai modern. Akhirnya Islam tidak akan menjadi modern. Islam tidak akan bukan menjadi modern, tetapi modernisasi ini tidak akan bisa disikapi oleh umat Islam. Ini yang susah. Akhirnya begitu kita masuk ke dalam relung modern yang baru, kita tidak bisa mensikapi ini halal atau haram, ya, dan sebagainya. Ini yang berbahaya bagi kita. Kemudian agar nasihat memiliki pengaruh yang menyentuh, yang kuat, selain tema yang tepat, yang kedua adalah dengan bahasa yang baik. Ya, bahasa yang baik tentu akan membantu seseorang untuk lebih mudah untuk mencerna, ya. Karena bahasa yang baik juga lebih memiliki efek langsung untuk ke dalam hati, Bapak-bapak, ya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 63, dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Orang nggak terlalu, contoh Rasulullah tidak banyak berbicara, tetapi ketika berbicara beliau langsung menyentuh, singkat tetapi menyentuh, ya. Itu namanya qualified words, qualified sentences kalau di dalam dunia presentasi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang berbekas pada jiwa. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang C, ya, bagaimana kita menasihati yang menyentuh. Yang pertama tadi tema yang tepat, yang kedua adalah bahasa yang baik, dan yang ketiga adalah dengan tidak terlalu panjang. Penasehatan tidak perlu terlalu panjang sehingga membuat orang bosan, ya. Rasulullah senantiasa memendekkan berbagai macam khutbah dan semisalnya. Jabir bin Samurah berkata, aku salat bersama Rasulullah dan salatnya tidak terlalu panjang, begitu juga dengan khutbahnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah tidak memanjangkan khutbah Jumat, akan tetapi hanya beberapa kalimat yang pendek, ya. Tadi hadis riwayat Muslim dan ini hadis riwayat Daud. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, apa-apa yang menyebabkan dakwah itu bagus, yaitu memilih waktu yang tepat. Ibnu Mas'ud selalu menasihati kami setiap hari Kamis. Maka ada seorang laki-laki, ada seorang sahabat yang berkata, Ibnu Mas'ud, jangan cuma Kamis dong, nasihati kami juga setiap hari, gitu. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, saya tidak akan
memberi nasihat kalian setiap hari karena saya takut akan menjemukkan kalian. Sesungguhnya Rasulullah mengatur waktu dalam memberikan nasihat kepada kami karena beliau khawatir kami bosan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti ini muttafaqun alaih. Masya Allah. Jadi pilih juga waktu yang tepat. Ya, timingnya. Oke. Jadi tadi sudah berbicara mengenai bagaimana hadis yang menyentuh adalah tema. Ya. Yang kedua adalah language, bahasa. Yang ketiga adalah duration. Yang keempat adalah timingnya. Ya, itu yang paling penting. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, Masya Allah. Islam agama yang sangat perfecto. Ya. Yang kedua, bagaimana sifat orang yang memberikan nasihat. Ya. Agar nasihat bisa diterima, pertama, yang menyampaikan harus yakin dengan apa yang disampaikan. Ya. Yang menyampaikan harus yakin dengan apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, harus memiliki hati yang bersih, gitu ya. Bahkan Rasulullah ketika menyampaikan tentang hari kiamat, beliau seperti terlihat marah. Ya. Suaranya meninggi, kedua matanya memerah, seolah-olah beliau sedang memberikan komando kepada pasukan perang untuk siap siaga. Ya, ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengucapkan seperti itu. Baik. Yakin dengan apa yang dikatakan, hati yang bersih, karena orangnya hati yang bersih tentu dia akan saling terkoneksi nih Pak, hubungan antara dia dengan jamaah. Kemudian yang berikutnya adalah ucapannya sesuai dengan perbuatan, bukan jarkoni, iso ujar ora iso ngelakoni, tetapi harus bisa keduanya, Masya Allah. Ya, karena jika ucapan tidak sesuai dengan perilaku maka tidak akan diikuti. Buat apa tempat yang banyak pesantren tetapi di sana banyak kemaksiatan. Wah, itu sudah banyak pesantren tetapi kurang nyunah. Itu bahaya itu. Bahaya ya. Baik. Sifat pemberi nasihat yang sukses tadi 3, yaitu yang pertama yakin dengan apa yang dikatakan, yang kedua adalah hatinya bersih, dan yang ketiga adalah ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Oke. Baik, di sini disebutkan ya, kita akan masuk tentang Rasulullah memberikan pesan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pesannya Rasulullah sendiri dalam hadis ini. Usikum bitaqwallah azza wajal. Usikum bitaqwallah azza wajal. Artinya kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan takwa ini adalah melaksanakan perintah dan menghindari semua larangan. Ketakwaan ini adalah perintah syar'i, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah perintah syar'i. Kemudian yang kelima adalah pesan taat. Pesan taat. Ya. Karena ada disebutkan wasamhi wa ta'ati wa in tamara alaikum abduh. Jadi taat kepada pemimpin muslim dalam hal-hal yang ma'ruf hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Tetapi ingat, setelah itu ada kata-kata, tetapi ingatlah bahwa ketika ada konflik, nah, ikuti Allah dan Rasulnya. Oke? Itu ya, cirinya begitu. Oke? Nah, apa maksud dari Rasulullah bersabda meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak? Di sini wa in tamara alaikum abdu. Jadi meskipun pemimpin kalian itu seorang budak, apa maksudnya? Ya, di sini para ulama memahami hadis ini dengan dua pengertian. Yang pertama adalah hadis ini merupakan informasi terhadap sesuatu yang memang saat itu belum terjadi, tetapi akan terjadi. Ya. Jadi terjadi suatu kondisi di mana umat akan kacau, khususnya terkait dengan pelaksanaan hukum syar'i. Ya, sehingga kepemimpinan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian perintah untuk mentaati pemimpin pada saat itu merupakan pilihan dari hal yang paling sedikit risikonya. Jadi akan terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Yang B, hadis tersebut para ulama ada yang juga yang berpendapat bahwa hadis tersebut sebetulnya hanya perumpamaan yang tidak menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi. Artinya apa? Karena mereka berpendapat bahwa budak itu tidak sah untuk menjadi pemimpin, ya pada saat itu.
Ya, perumpamaan yang serupa dengan hal ini, misalnya sesuatu yang tidak terjadi, misalnya barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sarang burung, niscaya Allah akan membangun baginya rumah di surga. Ya. Karena tentu tidak mungkin orang membangun masjid sebesar sarang burung. Ya. Jadi tidak mungkin nih ada budak yang memimpin sebuah negara. Ya, sehingga ini hanya untuk penegasan saja. Ya, tetapi tentu saja di dalam surat An-Nisa 59 taat kepada pemimpin, tetapi jika terjadi konflik, nah, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Itu jangan diputus. Oke? Karena kalau dalam kampanye biasanya diputus, Pak, hanya sampai ditaatlah pada ulil amri, gitu ya. Belakangnya nggak dibahas. Ya. Ulil amri kalau seandainya tidak sesuai sunnah, bagaimana? Nah, itu sudah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Ya, kita harus tetap kembali kepada Quran dan Sunnah. Baik, kemudian komitmen terhadap Sunnah. Ya. Fa'alaikum bisunati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahyidin. Jadi ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Jadi kata sunnah itu adalah jalan yang biasa dilalui, gitu ya, sunnah. Artinya terhadap apa? Terhadap keyakinan. Sunnah terhadap ucapan dan terhadap perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan para khulafaur rasyidin. Artinya bagaimana khulafaur rasyidin ini juga sudah disejajarkan oleh apa tuh? Oleh khulafaur rasyidin juga disejajarkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tahu persis apa yang dilakukan khulafaur rasyidin itu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya. Kemudian yang ketujuh mengenai peringatan tentang bid'ah. Dalam surat ini asyu alaiha binawajidzi wa iyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sebenarnya ini akan dibahas dalam hadis yang khusus membicarakan tentang bid'ah. Artinya barang siapa yang menciptakan hal baru dalam urusan kami atau masalah agama yang sebenarnya bukan dari agama itu sendiri, maka itu akan tertolak. Artinya bahwa semua perkara yang baru dalam masalah agama, Pak ya. Ini karena banyak yang masih bias. Yang tidak memiliki dasar syar'i, maka perkara tersebut tercela dan merupakan bid'ah yang menyesatkan. Ya. Jadi jangan salah. Yang disebut bid'ah yang tertolak itu adalah ketika hubungannya adalah dengan ibadah, bukan dengan sarana. Sekali lagi, bukan dengan sarana. Kalau saya mau naik haji, ya, supaya saya sampai di Mekah persis saat wukuf di 9 Zulhijjah, supaya saya bisa wukuf 9 Zulhijjah misalnya, maka saya ke sana harus naik pesawat. Bid'ah dong, pesawat kan nggak pernah dilakukan oleh Rasul naik unta misalnya. Itu keliru, karena pesawat itu hanya sarana, ya. Yang salah adalah saya dari Indonesia harus naik unta. Tapi ternyata sampai sana wukufnya tanggal 15 Zulhijjah. 15 Zulhijjah inilah yang menyalahi. Karena apa? Wukuf itu 9 Zulhijjah, bukan 15 Zulhijjah. Justru untuk mencapai sunnah yang benar kadang-kadang membutuhkan sarana-sarana yang tepat. Gitu ya. Jadi jangan, banyak yang sekarang ahli-ahli bid'ah berusaha untuk memotong orang-orang sunnah dengan cara tersebut. Jadi bukan sarana yang tidak boleh berbeda dengan Rasul, tetapi ibadahnya itu yang tidak boleh berbeda dengan Rasul. Ya secara mudah tadi wukuf haji tadi. Ya, gitu. Daripada kita naik unta dari Indonesia, akhirnya sampai sana telat, baru bisa wukuf tanggal 15 Zulhijjah, itu bid'ah. Lebih baik kita naik pesawat dari Indonesia cepat sampai sana sehingga kita bisa menyusun waktu sampai sana bisa wukuf tepat 9 Zulhijjah, kan gitu. Itu ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Kemudian tentang sholat tarawih, bagaimana Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih secara berjamaah. Ya. Melihat apa yang dilakukan tersebut, Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya apa?
beliau menyandarkan itu karena ada dasarnya. Demikian juga ada bid'ah tentang pengumpulan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu adalah yang kita sampaikan, sehingga Imam Syafi'i berkata, karena Imam Syafi'i berkata bid'ah ada dua bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang tercela, masmumah, tetapi ini hanya menurut Imam Syafi'i. Ya, sekali lagi ada yang menyebutkan hasanah dan masmumah, ini Imam Syafi'i yang mengatakan segitu. Jika sesuai dengan sunnah maka bid'ah tersebut adalah baik, namun jika tidak sesuai dengan sunnah maka bid'ah tersebut adalah tercela. Perkataan ini didasarkan pada ucapan Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah ini dengan lebih baik. Ya, intinya ikuti saja apa yang sudah ada di dalam sunnah. Jika ada perdebatan maka carilah yang paling aman. Ya, dama yuribuka ila mala yuribuka. Ya, lakukan apa yang tepat, lakukan apa yang tidak meragukanmu, ya, dan tinggalkan apa yang meragukanmu. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala perbuatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.